Kita harus bangun market kita sendiri. Pasar kita harus kita mampu. Tunjukkan bahwa tanpa luar pun kami mampu hidup. Karena kami belajar satu sama lain dari kantong kiri ke kantong kanan dan hidup terus. Kemana koperasi ini menuju? Dia berbentuk koperasi, tetapi gerakan dan pandangan serta desain-desainnya menjadi korporasi. Harus. Kalau dia menjadi korporasi, maka secara hati nurani, moralitinya koperasi karena kekeluargaan, tetapi pengembangan bisnis dan pekerjaan-pekerjaannya itu dia harus korporasi. Kita lihat, saya senang kalau mendengar dari mana-mana. Saya senang kalau orang menyatakan koperasi didirikan tahun sekian, berjuang, lalu punya anggota sekian, tabungan sekian, aset sekian. Tapi menurut saya kita lupa adalah merupakan jantung dan intisari serta bentuk komitmen semangat kita. Produknya apa saja? Membiayai siapa? Dari mana asalnya? Jadi apa hari ini? Membiayai nelayan, nelayannya di mana? Nelayan yang dari apa? Jadi apa hari ini nelayan? Karena koperasi tidak boleh berubah menjadi korporasi. Dia tetap koperasi, tetapi anggota-anggota bertumbuh layaknya seperti korporasi. Itu baru kita siapkan. Karena itu saya ingin agar Koperasi Nusa Tenggara Timur, dia tidak boleh hanya tertarik bahwa dia punya uang sekian banyak. Tapi dia harus tertarik, dia harus bangga bahwa produknya sekian. Dan dia akan menguasai, produk ini akan menguasai Nusa Tenggara Timur. Cocok, kita bilang. Oke, dia bilang minyak serai. Maka minyak serai dikuasai oleh korporasi yang asalnya datang dari koperasi. Para koperasi, anggota-anggota koperasi itu membangun sebuah usaha menguasai minyak serai di seluruh Nusa Tenggara Timur. Minyak kelapa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Harus. Dan tugas pemerintah ada di sana. Koperasi tidak akan hebat luar biasa kalau pemerintahnya tidur. Peran pemerintah itu di dua. Tugas pemerintah dimanapun berada cuma dua saja. Satu, sebagai regulator. Kalau lihat koperasi yang ada sudah cukup, perlu lompatan buat regulasi-regulasi untuk membantu mereka agar mereka mampu berjalan dengan baik. Yang kedua, sebagai fasilitator. Apa itu? Memfasilitasi pada akses-akses keuangan yang lebih baik, lebih besar, lebih menguntungkan, membantu fasilitasi mereka untuk akses-akses pasar, dan membantu mereka untuk fasilitasi pada pengetahuan, inovasi-inovasi yang muncul. Itu tugas pemerintah. Nah, saya lihat ini tidak jalan. Pasar tidak jalan, inovasi tidak ada, akses keuangan ada juga ormas pada KUR. Tetapi kita harus mampu konsolidasikan dia sehingga KUR itu kemana, pertumbuhannya berapa besar. Maka kita akan mampu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur kalau dia 7, sekian %, datanya paling banyak dari kelompok ini, maka itulah pertumbuhan ekonomi yang real. Jadi kalau pertumbuhannya 7% tapi datang dari ekspansi kelompok-kelompok besar, tidak akan real, dia tetap miskin. Tapi kalau pertumbuhannya datang, dia akan datang dari sumbangan nelayan, petani yang majority, ada profesi masyarakat Nusa Tenggara Timur
Begitu pertumbuhan datang dari sana, maka dipastikan kesejahteraan ada di sana. Maka angka kemiskinan akan turun. Karena itu saya hadir di tempat ini untuk saya mendorong kita mulai untuk mendesain produk. Jadi koperasi itu urusan internal dia bangga dengan uang kan, tapi urusan keluar dia bangga dengan produk. Produk apa koperasi itu ya? Pinjamannya kemana yang menyebabkan anggota ini bangga memiliki ini. Dan kebanggaan itu bukan bangganya kelompok itu, anggota bangganya koperasi, tapi bangga Nusa Tenggara Timur karena produk itu diprotek oleh pemerintah menjadi kekuatan di Nusa Tenggara Timur. Contohnya minyak kelapa. Kalau minyak kelapa koperasi itu seluruh NTT kondisikan ada minyak kelapa, maka minyak yang lain kita tahan. Tidak ada dulu minyak kelapa NTT dulu. Kalau kurang baru kita minta tambah. Jadi jangan seluruh minyak masuk NTT, minyak kelapanya mati. Itulah yang kita mau dorong. Sebagai pemerintah, saya ingin agar produk-produk ini dikenalkan. Produk tentang minyak serai, produk tentang ikan suwir yang bisa membuat masyarakat daerah sampai pedesaan itu bisa mendapatkan protein yang cukup supaya tidak stunting. Maka protein ikan yang dari nelayan itu mampu diprotek, masuk sampai desa-desa, dan itu kerjaan pemerintah bersama-sama dengan koperasi. Dilindungi. Jadi tidak ada lagi makanan lain masuk. Dijaga semua. Itu pekerjaan gampang karena pemerintah. Dan itu harus pemerintah. Jadi kalau ada makanan lain masuk, maka kita tahu distributornya panggil. Begitu masih tetap, gudangnya dibakar semua. Begini Bapak Ibu semua, koperasi itu dalam pekerjaannya itu dia membangun ekonomi rakyat. Itulah koperasi. Kalau pemerintah punya pikiran yang sama, maka proteksi nomor satu pada koperasi sebagai lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi rakyat. Karena tidak ada lembaga lain yang sekuat itu. Yang saya lihat di Nusa Tenggara Timur, komitmen dan praktek hari demi hari, culture yang terbentuk adalah mereka hidup dalam kesehariannya bersama rakyat untuk bangun ekonomi rakyat. Orang bicara ekonomi rakyat, dia bicara teori yang tidak akan bisa. Bicara praktek di lapangan masalahnya apa? Oh masalahnya ini. Itu tugas pemerintah. Oke masalah kamu ini, kamu lupa ini, sisanya saya. Itu tugas pemerintah. Dan karena itu aneh kalau memang pemerintah tidak tahu produk apa saja koperasi hasilkan. Dan itu saya minta sebagai gubernur, setelah kembali saya dari sini, baik Obormas maupun Pintu Air bukan lapor ke saya setiap tahun laporan keuangan, saya tidak itu. Laporkan ke saya bahwa kami menguasai produk ini di kabupaten ini dan menuju kabupaten menuju ini. Nah itu tandanya berarti ekonomi kita lagi kendalikan. Karena kita lagi kendalikan ekonomi itu. Sekarang kita tidak tahu kita lagi kendalikan apa, kita pun tidak tahu. Oh mau ekonomi rakyat, barang keluar terus. Jadi kita mulai menuju masa pertobatan. Panen coklat tidak ada NTT. Panen kopi tidak ada NTT. Saya lihat di Kupang, kopinya Manggarai, 3 Manggarai, 1 Ngada, belum termasuk yang lain-lain, 10.000 ton per tahun keluar Nusa Tenggara Timur. Lalu yang datang kita minum kopi namanya kopi kapal api dan kopi tubuh. Nah, ini namanya pemerintah yang tidak tahu. Pemerintah yang tidak tahu dia punya kekuatan di mana. Punya kopi banyak tapi minum buaya dan kapal api. Nah ini di mana peran pemerintah? Dan pemerintah adalah membangun bersama koperasi yang mereka telah mempunyai karakter yang tiap hari fighting spirit mereka tumbuh. Dan itu masuk di sana. Dari mana mereka masuk? Akses pendampingan, akses pasar, akses keuangan itu masuk. Inovasi tentang kopi terbaik, inovasi tentang macam-macam, seluruh kita siapkan. Ikan terbaik kita siapkan, daging terbaik kita siapkan.
Siapa bilang kita tidak bisa hasilkan daging terbaik? Apa orang Jepang, orang Barat itu mereka lebih pintar dari kita. Memang piara sapi ini hebatnya apa? Cuma kita tidak pernah mau menuju hal yang baik itu. Kita tidak pernah mau. Kita pernah ada dorongan itu. Sama hari ini yang kita lakukan ini lakukan oleh Eropa puluhan ratusan tahun yang lalu. Sama aja. Dan mereka tetap bertahan hari ini koperasi-koperasi. Denmark, Prancis, seluruh koperasi-koperasi hebat. Kita lihat kalau itu orang antar es krim, antar daging, segala macam itu koperasi, ini koperasi itu. Nama barang-barang itu. Bangga mereka, tapi produknya yang mereka kuatkan. Jadi orang mengenal mereka dari produk. Koperasi, koperasi. Bukan lagi dari berapa banyak. Kami punya uang di sini sudah berapa. Tidak perlu pusing lagi. Orang lihat langsung produk. Produk daging terbaik datang dari koperasi ini. Nah, langsung tahu. Koperasi itu dagingnya itu. Koperasi itu ikannya fresh. Maka operasi itu disiapkan seluruh perancangan hulu hilirnya dengan baik. Itu udah masuk di sini. Kalau itu menurut saya, momentum pagi ini kalian kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, Bapak juga belajar. Nah, kita belajar sama-sama. Karena itulah rohnya koperasi bersama-sama, kooperatif. Datang dari kooperatif bersama-sama. Dan saya lihat di NTT tidak ada sebenarnya orang miskin. Yang ada orang tidak tahu mau kemana. Karena jalan tidak ada. Dia bingung kiri kanan mau kerja apa. Kerjanya banyak tapi kan tidak diarahkan. Paling gampang umpamanya, saya bilang, kita kerja babi. NTT adalah salah satu provinsi pemakan babi terbesar. Ya, dari babi. Tapi babi tidak ada. Babinya tidak ada. Kita di Kabupaten Kupang yang butuh babi 1 tahun sekitar 100.000 ekor, kebutuhannya tidak ada 100.000 misalnya. Nah, ini tidak ada yang kerjakan, koperasi tidak ada satu pun. Jadi kita tahu, koperasi ini menguasai babi Nusa Tenggara Timur. Oh iya, dia kerja babi. Kita harus tahu, koperasi ini menguasai ayam di Nusa Tenggara Timur. Padahal kita ini setiap akhir tahun kita punya inflasi datang dari telur ayam dan daging ayam. Setiap tahun. Selain daripada sumbangan daripada transportasi, khususnya transportasi udara. Kita tidak ada desain untuk bagaimana kita kerja, dan koperasi harus bersama-sama pemerintah kerja ayam. Bangun pakan ternak harus. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Kalau sudah bilang tidak bisa, kita tidak bisa. Orang kerja pintu air di bawah pohon coklat tanah miring saja bisa jadi, apalagi mau bangun itu. Jadi spirit yang ada ini harus kita bisa. Kita harus menyatakan bahwa tahun sekian kita tidak lagi inflasi datang dari daging ayam dan telur ayam. Harus. Ini kita baca inflasi ini, saya baca sudah 35 tahun kita selalu inflasi daging ayam dan telur ayam. Jadi masalah telur ini kita masalah betul. Telur ayam maksud saya, jangan kita coba begini. Karena itu saya mendorong kita semua untuk mulai masuk kepada produk-produk seperti ini. Kita punya sampo dan sabun. Sampo, sabun mandi, sabun cuci Nusa Tenggara Timur 1 tahun sedikit-dikitnya 3 triliun kita sumbang ke Pulau Jawa. 3 triliun. Siapa di dalam ruangan ini yang tadi pagi bangun dengan mandi sabun buatan koperasi NTT? Saya satu-satunya. Ada orang sabu beli, jadi saya beli terus sampai hari ini. Walaupun kadang-kadang kulit agak terasa gatal, dikit saya pakai terus. Saya membuktikan bahwa saya cinta produk Nusa Tenggara Timur. Bikin sabun ini tidak susah. Jadi saya mau ada koperasi yang kuasai sabun. Tidak boleh lagi ada sabun dari Pulau Jawa masuk Pulau Flores. Orang bilang begitu, wah itu bukan NKRI. Loh bukan, ini kita lagi membela kita punya rakyat. Tumbuh dia di sini, nanti kalau sudah kuat, kaya raya mereka ya, mereka beli sabun lain tidak apa-apa. Tapi masa kita hidup dalam kemiskinan pun nyumbang ke Pulau Jawa. Sabun saja kita beli ya orang.
sabun, sampo, sabun mandi, sabun cuci, sampo. Nah, kalau saya kan tidak terlalu pakai sampo. Jadi 5 juta penduduk beli sabun mandi, sabun cuci, sampo dari mana? Dari Jawa. Kita tidak sedang eksklusif, tapi kita sedang membangun ekonomi rakyat. Uang terbatas, maka kita harus mampu memprotek sumber-sumber dari mana kita bisa bertumbuh. Salah satu pengeluaran terbesar kita di situ, kita harus mampu. Setiap orang butuh mandi minimal 1 hari 1 kali. Sama dengan saya, 1 hari 1 kali. 1 kali 1 hari itu tidak mungkin orang mandi pakai daun pepaya. Saya mandi pakai daun pepaya, Pak. Tidak bisa. Atau siram air saja Pak, dari luar. Itu lama-lama juga bau juga. Pasti pakai sabun. Dari 5 juta kita, sedikit-dikitnya 4 juta pakai sabun. Sedikit-dikitnya. Dan itu lebih kurang 3 triliun kita sumbang ke Pulau Jawa. Bukankah itu uang yang baik kita sumbang di dalam menjadi putar di Nusa Tenggara Timur? Maka multiplier efek ekonominya luar biasa. Siapa yang kerja itu? Koperasi. Jadi tugas pemerintah menyiapkan, memfasilitasi, membuat regulasi. Apa itu regulasi? Melarang sabun lain masuk Nusa Tenggara Timur. Kami telah produksi secara massal. Maka terlakukan protek terhadap ekonomi rakyat seperti itu. Oh, itu hebat. Akan banyak orang kaya di Nusa Tenggara Timur. Dari sabun saja. Dan yang lain-lain masih banyak produk-produk kita. Ikan kita tidak pernah protek itu. Ikan datang dari luar membanjiri ikan kita di sini. Kita makan ikan hebat-hebat. Bawang datang dari tempat lain. Saya tidak sebutkan itu NKRI, kecuali dari luar negeri bersama. Nah, kita mampu untuk protek itu. Harus mampu kita protek. Orang Nusa Tenggara Timur banyak tanam buah, tetapi orang tidak pernah minum jus. Ciri khas orang NTT kalau dengar di Jakarta, kalau masuk hotel kita tidak lihat mukanya dengan pesanannya saja. Mau minum apa? Ada orange juice? Oh, tidak ada. Ada alpukat? Ada, hanya 2. Kalau tidak ada lagi, cuek sok, sudah saya tidak mau lagi. Hanya 2 itu saja. Karena orang NTT itu hanya cuma 2 itu. Coba dengar, semangka. Tidak ada orang NTT dengar jus semangka. Jarang. Orange juice, alpukat. 2 itu paling tidak ada itu orang NTT. Saya mendorong untuk kita tidak punya industri pengolahan, harus koperasi, kasih kepada industri pengolahan. Jadi overmas dan pintu air harus ngecek di mana buah-buahan yang baik. Harus mampu menjadi industri pengolahan jus. Kita harus bangun market kita sendiri, pasar kita harus kita mampu. Tunjukkan bahwa tanpa luar pun kami mampu hidup, karena kami belajar satu sama lain dari kantong kiri ke kantong kanan dan hidup terus. Itu harus. Jadi jangan pernah ada produksi yang tidak dijual. Kapan hari saya di Mbai, ada orang buat minyak kelapa dan tidak laku. Mana ada? Orang buat minyak kelapa itu laku, tapi tidak laku. Berarti yang boleh laku. Pemerintah itu kalau dengar yang tidak laku langsung pertama diambil. Panggil pengusaha, umpama disikan. Berapa banyak yang kerja proyek? Kau tanggung jawab, saya hitung-hitung kau punya untung sekian. Itu jadi saya tahu. Kalau tidak ambil begini, rakyat punya produksi, kau berhenti tender proyek karena kau hanya nyusu aja sebenarnya. Jadi tim proyek ini tidak pengusaha, jangan pakai mereka pengusaha. Pengusaha itu orang yang berjuang macam koperasi, pintu air, macam pengusaha itu. Tapi kalau orang datang tender proyek lalu dapat kerja proyek habis itu dapat dibayar, itu kontraktor, nyusu mereka. Netek. Susu telah tersedia, telah ukur buat minyak. Itu mereka. Itu kelas mereka. Jadi mereka harus dipersiapkan dan pekerjaan-pekerjaan lain adalah bagaimana mereka berpartisipasi secara moral ikut berperan di dalam ekonomi rakyat. Jadi kita sedang mendorong itu. Pada mana lagi? Anggota DPR, ketua DPR itu telepon. Masyarakat punya jus, minyak kelapa, minyak serai, minyak apa sekian banyak. Bagaimana? Langsung. Karena saya telah mengeluarkan pergub untuk batas terendah dari seluruh program masyarakat. Begitu terendah langsung pemerintah beli.
harus beli. Mau cari uang dari mana lah terserah, tapi beli. Tidak apa. Karena kita tidak boleh ada tengkulak masuk untuk membuat rakyat susah. Harga eceran terendah untuk kelapa sekian, minyak kelapa sekian, untuk macam-macam semua produk ikan harus sekian, sapi harus sekian. Tidak boleh turun dari itu beli. Turun dari 30.000 pemerintah beli. Ekor 1 kilo daging sapi hidup 30.000, di bawah 30.000 pemerintah wajib beli. Jangan pernah saya dengar, wah di sana 1 kilo hidup 29.000, wah marah saya. Tidak boleh, beli 30.000. Turun dari situ, di atas itu silakan, pengusaha untung aja. Ada yang beli 34.000, 30.000, syukur alhamdulillah. Tapi begitu turun 30.000, kita langsung beli 30.000. Kita tahan, harganya tidak boleh turun. Berbagai-bagai cara kita siapkan. Ini tugas pemerintah. Dan saya yakin dengan kerja keras terus-menerus, produk-produk terbaik dari setiap koperasi. Karena itu tidak boleh kasih pinjam karena saya mau minta kawin. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau orang datang pinjam itu cek, dan tapi kawin lagi, itu tidak boleh. Pinjam karena anak mau kawin, ini tidak boleh. Dia pinjam karena anak mau kawin. Anak kawin, dia saja dia kawin, enak aja dinikmatin kesenangan, kita pun ikut bayar uang. NTT itu ke depan tidak boleh lagi ada uang untuk kawin. Sudah miskin, hobi pesta. Uang itu hanya kepada mereka yang sekolah dan sakit. Jadi kalau bisa ormas dan pintu air harus menjadi juga penggerak. Setiap anggota dari koperasi ini dilarang pesta. Tidak boleh. Kecuali dia sudah kaya raya, anaknya hebat semua, pesta lah. Tapi kalau ibu hidup bayar setengah mati, pesta kawin. Kita ini miskin karena kita punya budaya pesta ini tidak berhenti. Anak lulus bikin pesta lebih hebat dari uang sekolah anaknya. Nah, ada saya bilang. Sambut baru pesta, babi tinggal 2 saja, potong bom 1, tinggal 1 saja. Sambut baru yang bersyukur, anak itu udah mengenal tuanya dengan baik. Babis pesta, kawin pesta, semua pesta, tidak ada yang tidak pesta. Dan saya, sebagai gubernur, saya meng-against ini. Karena ini sumber kemiskinan. Orang bikin pesta itu adalah orang sudah lebih, baru dia bikin pesta. Saya bilang juga, jangan bilang begini, kami biarpun utang pun kami harus kasih kami punya tamu makan. Nah gimana ya? Lalu tamu yang bikin sebelah itu orang miskin. Itu tamu yang datang dari luar, saya baru balik mereka bilang, itu orang miskin. Orang bilang, oh itu orang miskin tapi dia kasih makan kami kaya luar biasa. Mana ada orang begitu? Begitu data survei, mereka miskin, bukan miskin karena cuma kasih makan orang. Tidak ada di sana. Saya mendorong untuk Covid, Ormas, dan pintu air juga harus menjadi bagian penggerak ini. Karena kalau tidak dirubah culture-nya, maka tidak akan sampai. Coba kita cek bagaimana di Prancis, di Inggris, di negara-negara lain yang begitu koperasinya bertumbuh. Apakah mereka pesta luar biasa? Tidak. Mereka kerja luar biasa. Mereka menjaga, mereka sederhana. Mereka jaga produknya hebat. Produk selalu mereka sudah punya luar biasa. Tidak ada yang larang kamu pesta. Larangan itu pesta kepada orang miskin saja. Sudah miskin pesta luar biasa. Besok baru dulu bingung bagaimana cara bayar utang itu. Saya ngomong ini karena begitu dulu orang tua saya itu ke sekolah sepatunya sampai bolong. Di dasarnya sampai tidak bisa lagi. Saya pakai kaos kaki tiap kali musim hujan panas. Musim hujan kaki saya basah, kaos kaki. Musim panas saya punya kaki melepuh. Nah, karena di depan di belakangnya cuma kaos kaki. Sepatunya sudah ada lagi di dasarnya, tidak ada lagi. Tapi minta bapak saya, bapak itu tidak dua. Tapi begitu taruh uang buat orang kawin, maka dia nomor 1 kambing 1 ekor. Saya bilang, kalau kambing 1 ekor itu kasih saya jual untuk saya bayar sepatu, bayar segala macam. Kursus binatang hebat sekali saya. Nah, ini budaya yang menurut saya harus mulai kita rubah. Saya lagi dimarahi oleh banyak orang gara-gara dorong ini. Kampung saya pun mereka bilang, "Oi orang kamu tidak kenal kamu kalau kau bikin begitu." Saya bilang, ya baguslah, makin banyak tidak kenal saya makin bagus. Tapi intinya bahwa
Kita perlu melakukan investasi terhadap mereka yang sakit dan mereka yang sekolah. Dan tidak boleh ada kredit menuju ke orang sakit dan menuju kepada orang pesta. Saya lihat tidak ada di Sika, ada di tempat lain. Pinjam, habis pinjam sudah niatnya mau membangun kandang ayam, ayam sudah jalan, datang anaknya lulus menjadi sarjana dari Jakarta atau dari Semarang atau dari Solo, datang dia bersyukur ayam setengah kandang habis semua. Padahal dia lupa ini dia pinjam untuk membangun ayam ini agar ekonomi rakyat itu bertumbuh. Saking bersyukurnya bapak tidak apa dibandingkan anak saya lulus ini. Loh, ini anak lulus kan sudah pakai uang kamu aja, biar saja kerja. Investasi itu namanya. Orang sakit harus kita bayar. Karena dengan dia sembuh, ada yang dia melakukan langkah-langkah yang baik, pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi kalau kami tidak ada manfaat buat kita, kasih keluar untuk orang lain, apa urusannya? Perkawinan yang sah itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan yang sah dilakukan dengan tata cara keagamaan, dicatatkan di dalam pada negara. Udah cukup itu, negara catat dia pakai agama apa terserah agamamu, kawin sudah sah. Tidak ada lagi pesta. Orang bilang pesta dulu sah, tidak. Sudah pisang 2 tandan cukup. Ikan kering 5 kilo cukup. Nanti kalau kamu sudah kaya, sudah banyak uang, undang lagi bikin pesta perkawinan. Nah, baru bagus itu. Dorongan-dorongan ini saya mendorong kenapa orang kadang-kadang melihat ini di luar daripada. Padahal ini intisari membangun ekonomi rakyat. Membangun ekonomi rakyat itu bukan saja dia pendampingan dari knowledge-nya, pengetahuan, skill, tetapi karakter dan budaya ikut mempengaruhi bagaimana ekonomi rakyat itu bertumbuh. Kita mendorong itu ke sana. Dan saya minta koperasi juga menjadi tulang punggung perubahan karakter dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini tidak lakukan, tidak bisa. Kita bikin apa saja macam. Anak lulus pegawai negeri sipil, belum kerja terima gaji sudah bikin ucapan syukur babi jatuh semua. Anak belum terlalu jadi begitu maju 80%, 100% jadinya sudah minta berhenti. Nah, ini tantangan kita. Anak lulus dari Unipa, baru lulus anaknya betul bisa kerja terus dia tidak, udah pesta lebih hebat. Nah, saya yakin itu tidak boleh ada di Sika. Pak Bupati juga ikut mendorong, kita lawan itu. Ini perlawanan ini akan disambut juga oleh perlawanan. Karena banyak juga yang tidak mau, karena mereka mau pesta juga. Saya juga senang pesta. Tapi kalau pesta orang-orang yang dari uang banyak tidak apa-apa. Tapi kalau pesta habis itu utang, ya jangan. Lebih baik kita kasih ke sekolah kawin, sekolah orang untuk tidak kawin dia menuju ke sekolah dan dia sehat, atau dia membangun ekonomi rakyat seperti kita bangun ini. Itu air dan ormas. Nah, mimpi-mimpi kita seperti ini, kita harus mampu kerjakan dalam sebuah kolaborasi kelembagaan. Dan kolaborasi kelembagaan itu antara pemerintah, masyarakat khususnya koperasi, bersama dengan perguruan tinggi, ini akan mampu sehingga kita terus-menerus melakukan penelitian. Tidak boleh kita berhenti untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain. Harus terus kita dorong penelitian-penelitian dalam koperasi. Koperasi tidak boleh bergerak hanya konvensional, tidak boleh. Dia mulai menuju modern, cara berpikir modern. Seluruh koperasi yang maju hari ini mereka lakukan itu. Pemerintah lakukan penelitian, diperkenalkan kepada koperasi mulai maju bersama. Bagaimana membangun kita punya pembangunan ekonomi rakyat kita. Karena itu saya yakin bagaimana kita di NTT, saya paling menyesal. Kita adalah penyumbang 40% mutiara dunia, 40%. Tapi tidak ada mutiara di NTT. Cari mutiara NTT, cari di mana? Di Hongkong. Nah, baru kita bisa cek mutiara NTT di Hongkong. Kapan ada mutiara, kunci mutiara di sini? Koperasi pakai, tidak boleh pakai. Mutiara di sini. Setelah panen yang terbaik, Kabupaten nanti juga kontrol kalau ada di sini. Panen terbaik itu pemerintahnya terlibat. Seluruh terbaik di sini. Kalau tidak laku, pemerintah beli. Kita tahu harganya. Tidak boleh. Penyumbang 40% mutiara dunia terbaik datang dari Nusa Tenggara Timur. Penyumbang siwit. Kita punya rumput laut terbaik di dunia, kita sumbang sekitar 35% terbaik dunia. Tapi kita tidak punya siwit. Siwitnya panen hilang. Rumput laut kita. Tapi orang makan
makan siwit, bangganya luar biasa sampai di Eropa. Inilah makanan siwit terbaik Bapak. Kita punya di barang tidak pernah lihat di bentuk mana. Kita lagi mendorong ini terus. Saya minta untuk ada beberapa, satu perusahaan saya minta dari Prancis, mesin Prancis ya, mereka kerja di Kupang sekarang. Saya minta seluruh produk-produk itu. Dan ini harus koperasi. Dan koperasi simpan pinjam harus kasih pinjam kepada koperasi yang membangun produk. Jadi koperasi memberikan pinjaman kepada koperasi. Koperasi mana itu? Koperasi yang membangun produk. Harus kita tahu. Kalau kita berpikirin, maka itu namanya kolaboratif kelembagaan. Maka kita kuat sekali. Tidak berjalan individu. Maka sangat kuat kita. Terus menerus, terus menerus. Dan pemerintah akan masuk akses keuangan yang lain. Karena orang tidak ada miskin. Yang miskin itu dibiarkan. Orang hanya miskin kalau dibiarkan. Oleh pertama, oleh pemerintah. Yang kedua oleh lingkungan. Yang dibangun oleh Koperasi Pintu Air, mereka melawan lingkungan. Lingkungannya begitu. Lingkungannya ada Primos Inter Pares yang terpanggil untuk mengerjakan itu. Nah, pemerintah lebih gampang lagi apabila mengerjakan itu dengan baik bersama-sama. Karena itu dalam semangat kolaboratif ini, saya ingin mendorong agar perguruan tinggi kerja, koperasi juga kerja sebagai lembaga penjaga ekonomi rakyat, dan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator bermain di sana untuk memprotek seluruh produk-produk yang ada untuk menjadi kekuatan dan kebanggaan dari ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur. Tadi saya ngomong dengan Pak Gub, saya bangga. Yang saya kerahkan ini kali ini Pak Gub datang kunjungi 2 kopi sekaligus. Luar biasa sekali, pertama kali terjadi. Kita wakil bupati Jawa Koperasi. Gimana? Langsung kita sana. Mungkin supaya kami dapat. Ya, pertama puji Tuhan atas kebesarannya. Saya bangga sekali mengikhtiarkan puluhan tahun dari tahun 95 sampai 2019 ini baru Bapak hadir di tempat ini walaupun dalam kesibukan tugas negara begini luar biasa besar. Tapi hari ini Bapak bisa ini dan informasi yang membingungkan kami. Tapi atas rahmat dan berkat Tuhan, Bapak turun dari bandara tidak singgah dimanapun, langsung di rumah ini. Ini adalah rumah kebanggaan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sika agar mereka kuat dalam menjalankan amanah dari negara ini. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi.